Coba baca satu ayat apa dua ayat dari Alkitab. Baca dua ayat apa satu ayat dari Alkitab ini kitab suci agama lain, yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Wow. Oke, salam sahabat Eva Kreatif. Cuplikan video tadi akan kita bahas tentang seorang ustadz yang menguji Alkitab dan juga kitabnya di agamanya. Kalau mungkin kita cermati ya lucu ya, Alkitab dan Al-Quran diuji dengan cara membuat magic. Ya lucu sekali, tidak masuk akal. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara melihatnya juga pasti akan tertawa dan menggeleng-geleng kepala karena kejadian tersebut. Ya, jadi kita tidak tahu kejadian ini di mana, namun ya saya kira hal ini tidak baik untuk dicontoh dan kekanak-kanaan ya. Saya akan putarkan videonya selengkapnya dan Bapak Ibu Saudara akan menilainya. Kira-kira betul atau tidak, kira-kira seperti apa. Dan menurut saya ini seperti anak kecil ya, lucu ya, permainan anak kecil, tetapi bisa dapat menghipnotis banyak orang begitu percaya begitu saja ya. Tidak lama-lama kita langsung saja kepada videonya. Saya bikin peragaan untuk menambah keyakinan Bapak Ibu bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar. Saya minta tolong satu orang apa dua orang maju ke depan ke podium ini. Jadi dia mau membuktikan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Dia buktikan dengan sulapnya. Anak muda yang badannya kekar dan baru makan lagi dia. Tolong maju dua orang yang tenaganya kuat, yang badannya kekar, tenaganya kuat, maju ke depan, dua orang saja. Kita peragakan di mana bukti kebenaran agama Islam supaya keyakinan kita bertambah mantap. Wow. Tolong dengan kesadaran pribadi maju dua orang saja. Tolong maju ke depan dua orang yang badannya kekar. Ya, silakan maju ke depan. Dua orang saja. Dia cari orang yang badan gede untuk bisa membuktikan ilmu yang dia miliki. Tentu bukan ilmu agama, tetapi ilmu gaib. Saya akan ceritakan, pernah saya juga mengalami hal yang sama, tapi kepada penjual gelang. Ya. Ya, ini satu. Siapa namanya? Mufadal. Wah, luar biasa. Coba menghadap agak mundur dikit. Ada sini. Ya. Coba Bapak Ibu kita tes energi. Jadi kalau kita ingin membuktikan kebenaran agama Islam dan tidak benarnya agama yang lain, saya ingin buktikan lewat tes energi. Masa untuk membuktikan benar atau tidak, iman seseorang harus dibuktikan dengan sulap. Mana pesulap merah? Ini saya kira pesulap merah ini tugasnya untuk menyelesaikan permainan Ustadz ini. Tapi ya mungkin nanti dikira penistaan lagi. Kita lanjut. Mana tangan kanan? Ya, coba sini dikit. Agak. Begini bikin. Agak ke kanan ya. Begini. Ya. Nanti tangannya akan saya tekan ke bawah sekuat-kuatnya. Abang juga tahan sekuat-kuatnya dengan kekuatan energi. Ditahan ya. Kita peragakan. Kita tes dulu energi dengan beliau kosong. Keluarkan semua kemampuan. Saya akan turunkan tangannya, mampu tidak saya? Abang juga tahan. Sudah? 1, 2, 3. Ini baru makan kayaknya.
Luar biasa, energinya kuat sekali, nggak sanggup saya menurunkan tangannya. Coba baca satu ayat apa dua ayat dari Alkitab. Baca dua ayat apa satu ayat dari Alkitab ini kitab suci agama lain, yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Yang bahasa Indonesianya yang mana aja? Ini boleh. Ya bebas saja yang mana? Sebab beginilah firman Tuhan, Ya, ketahuan tidak pernah baca Alkitab. sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah takut ya. Ya maaf saudara, bacaan Alkitabnya agak belepotan. Ya jadi saya akan bacakan buat saudara-saudara semua. Bunyi firman Tuhannya. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Firman Tuhan ini merupakan nubuatan yang datang melalui Nabi Yeremia tentang umat Israel, bahwa keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Dan firman Tuhan itu betul-betul dinyatakan atau terjadi bahwa kerajaan Daud tetap kokoh pada zamannya. Ya, kita lanjut orang-orangnya yang sedang menunjukkan atraksi. Sekarang kita tes lagi seperti tadi. Kalau tadi waktu kosong dia punya kekuatan yang luar biasa, punya energi. Setelah dia baca ayat tadi, apakah Bang Mufadal ini masih punya energi? Kita lihat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang langsung tenaganya. Habis. Wow, ternyata membaca Alkitab tidak ada tenaga. Artinya Alkitab tidak punya kuasa. Ya. Dengan cara atau dengan bukti bahwa si laki-laki yang kekar tadi tidak kuat menahan tangan si Ustadz. Lucu ya. Kita lanjutkan. Habis energinya. Coba abang baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaum. Cukup. Tahan lagi seperti tadi. Apakah harus sama kekuatannya, tidak boleh berubah? Apakah beliau masih punya energi lagi seperti waktu baca Alkitab? Kita coba. 1, 2, 3. Luar biasa. Ternyata apa yang abang rasakan? Lega. Ada nggak perbedaan? Ada perbedaan. Waktu baca Alkitab tadi, Enggak ada. waktu baca Al-Quran ada? Ada. Subhanallah. Luar biasa saudara. Berhasil hipnotisnya atau permainannya, bahwa ternyata Alkitab itu lemah. Nah, tidak ada energi katanya. Nah, tetapi kalau kitab seberang atau yang dia miliki, wah punya kekuatan luar biasa. Kita butuh ini pesulap merah untuk membuktikan ini. Beda, saya kira tidak pernah ada ustadz yang melakukan demikian atau pendeta. Hanya kali ini kita menemukan orang yang aneh. Ya, kita lanjut. Ini bukan magic, ini tidak rekayasa, ini adalah sebuah kebenaran, ini sebuah bukti. Ketika beliau baca Alkitab tidak punya energi, tapi ketika baca Al-Quran langsung punya energi. Ini adalah bukti kebenaran Islam. Allahu Akbar. Luar biasa, dia mengatakan ini adalah kebenaran sejati. Dan ini betul-betul ya. Nah, dan dia sedang menipu banyak orang. Ya. Diakhiri dengan kalimat ya Allahu Akbar atau Allah Maha Besar. Ya.
Memang Tuhan itu maha besar. Semua orang mengakui tentang hal itu. Tetapi hendaknya mari lakukan yang baik. Apabila mungkin ceramahkan hal yang baik, ya jangan menipu, tetapi tunjukkan hal yang baik, yang menarik, yang memang sesuai dengan ajaran agama yang diajarkan. Oke teman-teman, kiranya ini menjadi suatu hiburan bagi kita semua, lawakan yang menarik ya buat kita umat Kristen dalam hal menanggapi video seperti ini. Biar tubuh kita tetap sehat, tetap kuat, dan tetap menyembah Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang Allah tidak dibiarkan dirinya untuk dipermainkan. Ya, salah satu hal yang kita ingat ketika iblis menguji Yesus, dia berkata bahwa enyahlah iblis, ya engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, ya, karena si iblis ini menyuruh Yesus untuk mengubah batu menjadi roti, walaupun hal itu bisa Tuhan lakukan. Bahkan iblis dengan sombongnya membawa Yesus di gedung yang tinggi dan lalu kemudian menyuruhnya untuk lompat, ya, tetapi Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu, ya. Tuhan Allah yang besar bisa melakukan apa saja, tetapi Tuhan tidak membiarkan dirinya untuk dipermainkan. Yesus berkata dalam Markus pasal yang ke-13 ayat 31 berkata begini, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Orang percaya, orang Kristen harus mengimani hal ini, bahwa firman Tuhan itu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap abadi, kuasanya tetap ada dan dahsyat sampai hari ini. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah terkecoh dengan hal-hal yang demikian, ya, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang kita sembah, adalah Allah yang hidup, yang berkuasa sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, demikianlah tanggapan yang bisa kami berikan tentang video ini. Apabila Bapak Ibu Saudara pendengar setia sahabat Eva Kreatif ingin memberi tanggapan dan masukan, silakan tulis komentar di bawah video ini, atau bahkan juga mungkin membagikan kepada banyak orang supaya mereka juga mendapatkan hiburan lawakan seperti ini, ya. Karena memang betul pernah saya ada orang keliling menjual gelang, lalu kemudian suruh ketika saya pegang gelangnya dengan tangan yang lurus seperti ini, maka tangan tidak bisa diturunkan. Begitu gelangnya dilepas, maka tangan itu begitu mudah untuk diturunkan. Jadi ini adalah mungkin mantan penjual gelang, magnet, ya, magnet energi. Ya, oke sahabat, Tuhan Yesus memberkati semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Amin.